Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Khairun Azab, dari Prodi Studi Islam Interdisipliner angkatan 2024, yang mana kali ini saya tag video untuk pengerjaan tugas ujian akhir semester dari Bapak Rofiki yang mengampu mata kuliah Filologi dan Manuskrip Islam. Baik, pada tugas kali ini saya ingin menjelaskan suatu manuskrip kuno yang mungkin menurut saya ini adalah manuskrip yang aneh, karena para peneliti dunia pun tidak mengetahui manuskrip ini isinya tentang apa. Kan tetapi di situ nanti saya akan bahas pendekatan ilmu filologinya itu melewati apa saja gitu. Yaitu nama manuskripnya itu adalah manuskrip Voynich, yang mana sebuah buku ilustrasi misterius gitu, yang tidak dapat dimengerti. Bahkan seorang kriptografer yang pro ataupun amatir itu pun susah untuk menganalisis ini sebenarnya apa di dalamnya gitu. Akan tetapi setelah beberapa proses untuk menganalisis gaya kepenulisan ini, itu dinyatakan bahwa manuskrip Voynich ini dia ditulis di sekitar Renaissance di negara Italia kayak gitu. Kemudian di dalamnya sendiri itu ada beberapa penjelasan yang mengatakan bahwa manuskrip Voynich ini dia secara karakteristik materialnya itu, ya pada saat itu orang menemukan itu yaitu bahan dan penanggalan radiokarbon. Jadi bahannya sangat kuno banget gitu. Bahkan dari dikatakan 1400 tahun 1400 sampai 1500-an ditemukannya gitu. Kemudian untuk formatnya ini terdiri dari sekitar 240 halaman, tapi ada beberapa halaman yang hilang gitu. Kemudian nih masuk secara menganalisis manuskrip Voynich ini ternyata adalah analisis secara paleografi dan ortografi, yang mana filologi itu memperhatikan di dalam bentuk penulisan tangan yang ada pada manuskrip Voynich ini secara paleografi dan sistem ejaan ortografinya, yaitu ternyata ada beberapa hal yang menarik gitu. Yang pertama ya aksara unik ya, aksara unik gitu bahasanya. Makanya disebut Voynichis, yaitu yang mana Voynichis ini adalah salah satu ejaan atau aksara ya yang memberikan karakter kepenulisannya itu tidak cocok dengan alfabetnya justru. Jadi alfabet manapun itu tidak cocok dengan penulisan yang ada di manuskrip, entah itu Latin, Yunani ataupun Ibrani seperti itu. Kemudian konsistensi kepenulisan. Tidak ada bukti coretan, kesalahan ketik atau perbaikan pada teks. Hal ini mengindikasikan bahwa penulisannya sangat fasih menurut aksara yang ada di manuskrip tersebut, bukan ditulis secara ragu-ragu. Jadi kalau orang kan biasanya menulis manuskrip itu dia menulis, kemudian mungkin kalau ada yang salah dicoret ataupun dan lain sebagainya. Cuman kalau di dalam manuskrip Voynich ini dia benar-benar kayak segemblengan buku atau tulisan yang sudah di print. Jadi udah nggak ada salahnya gitu. Cuman ya itu tadi, di sini letak uniknya adalah dia tulisannya itu tidak tercantum di alfabet manapun gitu, Latin, Yunani dan lain sebagainya. Kemudian analisis aksara gitu. Terdapat sekitar 20 hingga 30 karakter unik yang membentuk keseluruhan alfabet dalam manuskrip ini. Gitu. Kemudian ya mungkin ini ya, ada lagi juga analisis linguistik dan kriptofiologi. Jadi dalam menentukan apakah Voynichis atau manuskrip Voynich ini merupakan bahasa alami atau sekedar
sandi atau kriptografi, para filolog dan linguis menguji struktur teksnya gitu. Yang pertama ya yang diteliti adalah teks daripada si manuskrip ini, yaitu adalah hukum Zipf atau Zipf law bahasanya. Teks dalam manuskrip Voynich mengikuti hukum Zipf, yang mana sebuah pola statistik yang ditemukan dalam hampir seluruh bahasa alami manusia, di mana frekuensi kata tertentu berbanding terbalik dengan peringkat frekuensinya. Pola ini sangat sulit ditiru jika teks tersebut dibuat acak atau dibuat secara asal-asalan. Gitu. Jadi ya intinya tidak ada di bahasa di alfabet manapun, akan tetapi begitu dianalisis secara kriptofilologi itu memiliki hukum Zipf, yang mana hukum Zipf ini dia bisa melihat orang-orang linguis atau filolog itu bisa melihat bahwa ini tertata gitu secara penyusunan kalimat, diksi dan lain sebagainya kayak gitu. Karena ya struktur kata dan entropi, awal, tengah dan akhir kata, yang mana ketiga-tiganya itu adalah sebuah karakter-karakter tertentu yang hanya muncul di awal kata, tengah dan akhir pola yang umum ditemukan pada bahasa yang terstruktur seperti itu. Kemudian terdapat pengulangan kata, yaitu suatu fenomena unik ya disebutnya, di mana kata yang sama sering berulang 2 hingga 3 kali berturut-turut. Contoh apa ini? Koki. Jadi dalam filologi komparatif, pola semacam ini tuh mirip dengan fitur reduplikasi pada beberapa keluarga bahasa Asia atau sistem penulisan tertentu. Nah, seperti itu. Ya, jadi bisa dikatakan ini adalah satu atau manuskrip yang cukup unik gitu. Cuman ternyata di balik itu semua ada fenomena-fenomena unik dan menarik yang bisa dianalisis dan dibahas. Untuk foto daripada manuskripnya sih ada ini. Jadi ada beberapa tulisan. Kemudian ini itu. Jadi tulisannya itu benar-benar sangat susah. Tidak ada yang mengetahui ini dari alfabet Yunani ataupun Latin dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja dari saya penjelasan daripada manuskrip Voynich ini tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.